malam ini adalah pelepasan untuk Angkatan 27 melaksanakan Dikjud di Banyuwangi, tempatnya di Desa Kemiren, dengan nama Ekspedisi Gajah Raknala. Aku belakangan ini memang sering ke sini, aku lihat proses teman-teman yang mau Dikjud, terus aku lihat semuanya dari pengurus juga mengadakan organisasi. Mas. Hati-hati mas. Jangan lupa bersenang-senang ya. Siap mas. Tiap jalan, untuk suara kaki yang berlalu lalang, untuk suara sirene raja jalanan, untuk suara sumbang yang terus berdentang. Berada di wilayah kawasan rumah adat. Nah, kebetulan juga dari Pokdarusnya itu lagi sedang ada tamu dari Kemenparekraf. Jadi nanti kita sekalian melihat tari galunglung dan segala budaya yang ada di sini. Dibesarkan di hamparan sungai yang kian hitam, di ujung jalan sempit yang terus tergenang, di bawah jembatanku bernyanyi ria. Kata-katamu hinggap dan hidup di kepalaku. Dia tak tidur, tapi dia terus membangunkanku, mengiba untuk membebaskannya. Dia bilang, ubahlah aku jadi wujud baru. Dia sudah bosan, sekian lama hidup tanpa badan. Begitu diucapkan, dia menuntut terus untuk dilahirkan. Oh, jadi ini hari kedua Dikjud, perjalanan menuju Aula Desa Kemiren, mau workshop stensil bersama Mas Kakak. Acas. Harus ada yang wujudkan kata-kata agar tak terpenjara di kepompong wacana. Karena diam takkan jawab pertanyaan, tapi kalau bicara lebih bermakna jika kau pikir, kau bilang, kau lakukan. Gatra. Kita sudah keluar mengkhianati akar, mengkhianati batang cabang ranting yang menjalar. Kita lupa daratan, air dan udara di tanah yang Kali ini ekspedisi Gatra Raknala akan melakukan penyuluhan daripada divisi lingkungan dengan tema bahaya penggunaan potas dan setrum pada saat memancing. semuanya
dari berbagai instansi yang telah masyarakat tentunya dalam menjaga ekosistem yang ada di wilayah lingkungan desa. Kan mengenai apa itu Desa Semitala dan sedikit profil dari Desa Semitala. Dengan baru-baru itu peringatan hari ini. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kemiren. Daerah entah itu 4 bulan atau 3 Sedikit, ya benar dari Zaman dulu seperti itu. Terus kalau untuk masalah sampah itu sendiri, saya Budi, orang Banyuwangi kenal saya Budi Using. Nama lengkap saya Eko Budi Setianto. Background saya jurnalis. Kebetulan saya hobi nulis buku. Nama saya Suhaimi, asli masyarakat Kemiren ya, masyarakat Using. Yaitu saya sebagai ketua adat di sini. Yaitu, jadi usia saya 65 tahun. Jadi, ya. Tradisi bersih desa, membersihkan desa dari ancaman mara bahaya. Itu diawali dengan tradisi mepe kasur. Kemudian dilanjutkan dengan selamatan di makam Buyut Cili. Udah tahu Buyut Cili? Udah pernah dengar? Belum. Di sini ada tokoh leluhur yang sangat mereka hormati. Makamnya di selatan ini dekat. Sampean ke sana lah sedikit ngaji atau sungkem lah. Ya, percaya nggak percaya kita aja permisi karena semua yang datang ke sana mas ya. Jadi setelah tradisi mepe kasur kemudian diikuti selamatan di makam Buyut Cili. Ya, kemudian dilanjutkan dengan arak-arakan barong. Ya, yang disebut barong Literbumi tadi itu. Ya. Kemudian terakhir ditutup dengan selamatan Tumpeng Sewu. Itu sebetulnya sebuah rangkaian. Terakhir Tumpeng Sewu sebagai penutup, sebagai ucapan terima kasih bahwa upacara ini sudah berakhir. Tebutannya kenapa disebut Tumpeng Sewu? Karena begitu semuanya tumpengan dianggap Tumpeng Sewu aja. Karena semua masyarakat kan wajib. Ya. Tak pikir nggak ada masalah. Cuman karena masyarakat sudah tersugesti itu mereka nggak berani melangkah. Satu sederhana begini. Masih ingat COVID? Ya, semua aktivitas termasuk di Banyuwangi nggak boleh, termasuk barong Literbumi sebetulnya nggak boleh, malam kan. Oke. Kok dilalah saya itu diundang oleh salah satu tokoh sini, Bud, nanti pasti ramai. Kenapa? Orang-orang ngotot mau ada barong Literbumi, ramai, gimana benturan dengan keamanan. Yo, kamu kesini, kamu kan wartawan, santai. Saya di ujung desa sana, jadi arak-arakan begitu nyampe. Mereka baru duduk mau dikasih makan, polisi satu truk, mana. Saya diam. Yang dicari di belakang saya. Kenapa Pak? Oh ini nggak boleh. Saya menjelaskan dengan nalar logika saya. Pak, ini ritual yang tidak bisa dihentikan. Dulu nenek moyang kita
ikhtiarnya dengan cara ini menghadapi yang namanya pagebluk seperti hari ini, Pak. Justru dengan kondisi seperti ini yang disebut COVID ini, disebut pandemi ini dulu pagebluk namanya. Mereka nggak berani meninggalkan. Nggak ada di sini aja. Yang Tumpeng Sewu yang dikenal di sini aja. Di sini aja. Ya. Tumpeng Sewu dikenal di sini aja. Tapi mungkin apa yang sampai tanyakan itu mungkin juga ada benarnya ya. Mungkin dulu nggak disebut Tumpeng Sewu gitu. Selamatan desa tadi itu, karena di mana-mana selamatan desa aja. Cuman di sini kemudian disebut Tumpeng Sewu karena sebutan-sebutan tadi itu ya. Gitu loh. Ya memang itu berkaitan dengan awalnya Desa Kemiren sih sebetulnya. Ya memang dulu di saat pengungsian masyarakat Blambangan yang waktu itu setelah perang Puputan Bayu ya. Jadi sebagian rakyat di Blambangan itu mengungsi, mengasingkan diri, tidak yang ditebang itu kebanyakan pohon kemiri yang disebut kemirian, makanya dinamakan Desa Kemiren. Nah, orang using itu sudah menjadi tradisi atau kebiasaan, mau mengerjakan sesuatu itu pasti ada ritualnya. Nah, salah satunya tumpeng pecel pitik. Nah, setelah berhasil diselamati setiap tahun, yang dinamakan selamatan kebonan. Awalnya selamatan kebonan, terus, nah kemudian semakin tambah penduduk, semakin banyak yang tinggal di sini, sehingga kebonan itu menjadi kampung. Nah, gitu. Nah, karena itu selamatan itu merupakan ritual, nggak berani ngilangin. Tetap diadakan, cuma nama diganti. Dulunya selamatan kebonan, karena sudah kebonan jadi kampung, dinamakan selamatan kampung. Gitu. Kenapa dinamakan Tumpeng Sewu? Yang pertama itu dulu dilaksanakan di teras masing-masing, masih selamatan kampung. Nah, setelah tahun 2007 akhir bergeser pindah ke pinggir jalan untuk melaksanakan selamatan itu. Terus diberi gelar Tumpeng Sewu karena mengaju kakak. Waktu itu ada 1.100 kakak. Minimal satu kakak itu bikin satu tumpeng. Sudah 1.000 lebih tumpeng, makanya dinamakan Tumpeng Sewu. Jadi Bu Cili itu mungkin salah satu tokoh ya dulu, tokoh yang mungkin ya yang ikut mengawali buka Desa Kemiren sih sebenarnya. Tapi Bu Cili itu bukan asli orang using, bukan sebenarnya, gitu. Tapi dia ikut andil dengan pembabatan atau penebangan hutan di sini untuk membangun Desa Kemiren ini. Jadi Gatra Ragnarok. Dan kita bertemu di kelam malamku. Kian hasrat menyala kembali memaju. Nafas yang meneru detak jantung itu. Tentang rumahku di ujung bukit karang yang berbatu, beranda rumahku tumbuh-tumbuhan liar tak tahu malu. Tentang rumahku, berbagai macam musim telah kurengku jadi saksi bisu cerita mimpi indah di masa lalu yang terlahir dari sebuah gerbang waktu yang
jadi tembok kokoh mengitari rumahku. Adakah yang lebih indah dari semua ini? Rumah mungil dan cerita cinta yang megah, bermandi cahaya di padang bintang. Aku bahagia. Tentang rumahku, takkan goyah walau badai mengamuk. Seperti pohon jati, akarnya tertancap di poros bumi. Sewindu merindu, kembali pulang dengan sebongkah haru. Senyum menyambut bagai rindu kumbang pada. Ke Jakarta mau beli sekoteng. Cakep. Sekotengnya dibawa di bokong. Cakep. Masa Toto memang ganteng? Ya. Tapi bohong. Wah. Ya. Bukan satu tuh namanya kalau nggak bisa balas. Oke. Balas. Ke Banyuwangi. Menonton tari gandrung. Cakep. Ya beginilah aku ya, maafin ya. Opo cuk. Ada lem, ada otot, diem lo bacot. Bekat aroma tanah basah. Mau kemana aja? Mau ke Gunung Sari. Sebentar hujan yang tadi menggila reda dan menghilang. Ayun langkahku di belantara, beton tinggi menjulang, berpamit pada sudut kota yang akan ku tinggalkan. Deretan pesan berlarian dalam layar berpendar dan bertulis apa kerinduan dari tanah kelahiran yang kini telah membawaku membalikan arah jalan yang dulu ku lalui saat ku datang. Sekejap terlintas bayang wajah mereka yang dulu pernah singgah, begitu saja membuka tabir garis waktu yang samar, dan terdengar kembali derai tawa tangisan masa silam. Rinduku tak tertahan, kini aku harus pulang. Gatra. Fragmen ingatan yang berserakan, berdesak dan bertumbukan, lebur membentuk ulang gambaran bahwa aku terdiam. Teringat maaf yang belum terucapkan, rindu yang harus kuungkapkan, dan demi doa-doa yang terpanjat aku harus beranjak. Beh, kali ini kita sedang menuju ke Gunung Ranti dan dikit lagi kita nyampe. Tuh lihat. Alurnya dalam perjalanan panjang ku pulang. Sekejap terlintas bayang wajah mereka yang dulu pernah singgah, begitu saja membuka tabir garis waktu yang samar, dan terdengar kembali derai tawa tangisan. Sampai di pos 1, tunggu teman-teman yang di belakang.
Bentar ya guys ya. Ngetrek. Kita tarik ini. Masih estimasi 1,5 jam lagi menuju puncak. Oke, semangat guys. Semangat guys. Jejak. Jam 18.46 kita udah sampai puncak. Iki lagi bakar-bakar kayu. Sekejap terlintas bayang wajah mereka yang dulu pernah singgah, begitu saja membuka tabir garis waktu yang samar, dan terdengar kembali derai tawa tangisan masa silam. Rinduku tak tertahan, kini aku harus pulang. Sampai mengukir apa ukir? Waktu berlalu, musim berganti. Ini sepatu packing, bukan sepatu trekking. Ini sepatu packing. Barat hujan yang kurasa dulu, kini tak seperti yang ku tahu. Semua kini telah pergi, semua yang pernah ku cari. Siapa yang kan membuatku yakin? Berjalan lurus entah kemana, terasa terjauh tak mengapa. Tanya kapan sampai tempat tujuan. Kita sudah sampai bawah pendakian Rantai 24 Juli 2024. dan kata-kata tadi saya Endoko. Buatku yakin. Semua kini telah pergi,